guys, masih bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul A 12-Year Night. Film ini bercerita tentang kisah kelam 3 anggota yang selamat dan bertahan hidup selama 12 tahun dalam siksaan penjara politik yang kejam. Tanpa basa-basi, langsung saja sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Berlatar belakang tahun 1973, saat itu Uruguay menganut sistem kediktatoran setelah puluhan tahun lamanya menganut demokrasi. Gerakan reformasi Tupamaro yang didukung rakyat Uruguay berhasil dijatuhkan oleh pemerintahan militer. Mereka yang masih hidup dijebloskan ke dalam penjara militer. Dan inilah A 12-Year Night. Di dalam penjara ini, bentuk penyiksaan dan pemukulan dengan biadab seakan sudah menjadi hal yang biasa. Tak lama kemudian, diperlihatkan sebuah mobil tahanan yang membawa 3 tahanan politik. Silencio, Pichi. Rápido. Mereka adalah Jose Pep Mujica, Mauricio Rosenkopf alias Ros, dan terakhir Eleuterio Fernandez. Dalam kondisi mata tertutup, mereka bertiga dijebloskan ke dalam sel, kemudian disiram bensin untuk menutupi indera penciuman mereka. Di hari pertama mereka mendekam di penjara ini, tidak ada hak asasi manusia sedikit pun. Di keesokan harinya, borgol dan penutup kepala mereka baru dibuka. Dalam dinding sel itu terdapat sebuah tulisan yang isinya, "Tinggalkan semua harapan bagi mereka yang masuk ke tempat ini." Sebuah surat dikirimkan oleh Kementerian Resolusi Pertahanan. Mereka dilarang berbicara kepada sesama narapidana atau sesama prajurit siapapun di penjara ini. Tidak ada aktivitas yang bisa mereka lakukan karena tidak pernah keluar dari sel. Tak cukup sampai di situ, satu-satunya sumber ventilasi dan cahaya matahari ditutup juga. 12 bulan berlalu, 3 tahanan politik itu dipindahkan ke penjara lain yang tidak berbeda jauh sadisnya. Selain ditempatkan di sel yang sangat tidak layak, makanan yang mereka terima pun sangat minim. Akibatnya, tubuh mereka kurus kering kerontang hanya menyisakan tulang dan kulit. Seorang komandan militer datang menemui Ros karena tekanan dari keluarganya yang ingin melihat keadaan mereka. Bagi militer, membunuh 3 tahanan ini mudah, namun yang mereka inginkan lebih dari itu. Melakukan penyiksaan dan penindasan hingga mereka gila dan memutuskan bunuh diri itu jauh lebih baik daripada mengeksekusi mati. Sebelum dipertemukan dengan keluarganya, dia dimandikan dengan cara yang biadab. Kedua orang tua Ros cukup senang bisa melihat kembali anaknya. Begitupun dengan Ros, setidaknya bisa menatap putri kecilnya. Naluri seorang ayah bisa merasakan penderitaan yang dialami putranya ini. Saking tidak kuatnya menahan kesedihan, ayah Ros terkena serangan jantung. Singkat cerita, tahun 1975, tepatnya di hari ke-803, tahanan politik ini dipindahkan lagi ke penjara lain. Kali ini, mereka ditempatkan di sebuah sel penjara bawah tanah. Untuk mendapatkan minuman saja, petugas melemparkannya dari atas lubang ventilasi. Bentuk intimidasi dan pelecehan selalu mereka dapatkan.
Akibatnya, halusinasi mulai merasuki pikiran Josh. Saat petugas penjara melakukan pesta di hari perayaan Natal dan Tahun Baru dengan berbagai menu makanan yang sangat lengkap, 3 tahanan ini hanya meratapi nasib mereka yang mendapatkan sisa-sisa makanan bagaikan seekor binatang. Ketika suasana mulai hening, Fernandes dan Ross yang kebetulan berada di ruangan sel yang bersebelahan dapat melakukan komunikasi melalui ketukan jari. Singkat cerita, di tahun 1976, tepatnya di hari ke-1074, cuaca terasa jauh lebih dingin. Mereka mulai mencari tahu lokasi keberadaan penjara ini. Dari sepatu bot yang digunakan petugas penjara, Ross menduga mereka berada di Solis. Dengan kecerdasan yang mereka miliki, Ross dan Fernandes bisa bermain catur hanya dengan suara ketukan jari mereka itu. Dewa catur kipas pun lewat dibuatnya. Di sini diperlihatkan sebuah adegan yang konyol sekaligus sentilan bagi sistem kediktatoran militer yang berjalan saat itu. Fernandes hendak buang hajat, namun karena tangannya diborgol ke pipa air, alhasil dia tidak bisa jongkok. Kakunya aturan, saat itu si prajurit memanggil kopral mereka. Namun yang terjadi, kopral itu pun malah memanggil sersan. Laporan terus berlanjut hingga ke letnan dan kapten mereka. Barulah mayor mereka yang datang dan menyebut semua anak buahnya sebagai prajurit dungu. Hanya karena masalah buang hajat saja, seorang jenderal harus turun tangan. Dari toilet itu, Fernandes menyembunyikan potongan surat kabar sedikit mengobati informasi yang terjadi di luar sana. Sementara itu, keadaan Pep makin memburuk. Tekanan psikologis dan halusinasi makin membuatnya gila. Pep seakan bertemu dengan ibunya. Sementara itu ibu Pep mencari keberadaan anaknya di penjara ini. Tidak ada penghormatan sedikit pun kepada orang tua karena dibiarkan kehujanan. Ancaman apa yang bisa diberikan orang tua ini kepada penjara ini hanya karena naluri seorang ibu yang ingin melihat putranya. Setelah berjam-jam menunggu, si ibu mendapat kabar kalau anaknya tidak berada di penjara ini. Padahal jelas anaknya berada di dalam. Wah gila sih anjing, baru kali ini saya mendapat film penjara ya yang edan sistemnya kayak gini. Gila anjing. Untuk kesekian kalinya mereka dipindahkan ke penjara lain. Di dalam sel itu hanya tikus yang menemani mereka. Fernandes dan Ross pun mengalami kesulitan melakukan komunikasi. Tak cukup di situ, di dalam sel pun petugas memberi tanda garis putih yang dimana dilarang melintas, padahal sudah jelas mereka sedang dikurung di dalam sel. Tahun 1977, tepatnya di hari ke-1529. Tiap hari yang mereka dengar hanya curahan hati seorang petugas penjara kepada wanita yang disukainya. Ross memberanikan diri untuk memberi saran agar petugas itu mengirimnya surat. Ross yang ahli dalam merangkai puisi mendikte ucapannya agar petugas itu menulisnya. Se la manda por correo, soldado. Suatu hari, Ross diseret oleh petugas. Dia cukup terkejut mengira akan mendapat penyiksaan. Ternyata, sersan menyuruhnya menulis surat cinta untuk wanita yang dia sukai. Sersan cukup puas dengan tulisan Ross. Nah, saat itulah Ross meminta kertas dan pensil itu untuk dibawa ke selnya. Sebuah barang langka yang sangat berharga meskipun itu hanya sebatas alat tulis. Sebagai bentuk terima kasihnya, sersan memberikan roti dan makanan yang lebih untuk Ross.
Sejak saat itulah sang sersan yang dinilai memiliki kepribadian baik ini curhat tentang kisah hidupnya kepada Ross. Bahkan, sebuah siaran pertandingan bola yang disiarkan lewat radio, volumenya sengaja diperbesar agar Ross dan tahanan lain pun bisa mendengarnya. Setelah sekian tahun untuk pertama kalinya, mereka bisa tertawa lepas. Sesekali, Ross pun membayangkan masa indah bersama istri dan anaknya. Muy bien, mi amor. Tahun 1978, saat kembali dipindahkan ke penjara lainnya, Ross meminta untuk turun, ingin buang air kecil. Setelah sekian tahun berada di dalam sel, untuk pertama kalinya dia dapat menikmati sinar matahari meskipun hanya sesaat. Kali ini mereka ditempatkan di sebuah sel bawah tanah tanpa ventilasi udara dan hanya diterangi lampu bohlam. Por favor, Sebuah bentuk penyiksaan dan penindasan yang sangat tidak manusiawi, psikologis dan mental mereka benar-benar terguncang dan hampir menjadi orang gila. no voy a pensar, no voy a pensar. Fernandez sempat berhalusinasi menghabiskan waktu indahnya bersama istri dan anaknya. Bahkan istrinya hadir untuk menemaninya di dalam sel penjara ini. Bentuk interogasi yang tidak manusiawi seperti pemukulan dan setruman mereka dapatkan. Untuk mengorek informasi tentang gerakan reformasi Tupamaro yang mereka suarakan. Sebuah alat bahkan dimasukkan ke dalam kepala Pep agar militer dapat membaca isi otaknya. Kala itu, gerakan Tupamaro berhasil mengungkap perampokan uang negara yang bernilai jutaan dolar melalui penipuan pajak dan penyelundupan barang dari perusahaan tembakau. Saat itulah, Pep yang terlibat dengan organisasi Tupamaro disergap oleh kepolisian. Di tahun 1979, ketiganya kembali dipindahkan ke penjara lain. Beruntung, Ross dan Fernandez kembali bisa melakukan komunikasi ketuk jari. Kali pertama, Fernandez dapat berjumpa dengan putri sematawayangnya. Putrinya senang saat ayahnya ini menceritakan sebuah kisah lucu. Kembali ke selnya, jerami pun dia lahap untuk mengganjal perutnya. Saat itulah dia mendengar petugas sedang menggunakan mesin tik. Fernandez yang cukup cerdas itu menyalin ketikan petugas tersebut di sabun batang. Tanpa alasan yang jelas, petugas membawakan berbagai fasilitas kepada mereka bertiga seperti buku-buku, alat tulis, hingga radio dan makanan yang lebih dari biasanya. Bukan tanpa alasan, karena Fernandez dihadapkan ke sebuah forum Komite Palang Merah Internasional. Mereka ingin memastikan bahwa 3 tahanan politik ini diperlakukan secara manusiawi dengan tetap memberikan hak-haknya. Padahal faktanya, mereka diancam dengan pembunuhan jika melaporkan kisah sebenarnya. Tidak ada pilihan, mereka bertiga mengaku dalam kondisi sehat dan diperlakukan dengan baik. Setelah kesaksian mereka, seluruh fasilitas yang mereka terima pun ditarik kembali oleh militer. Suatu hari, seorang petugas penyelidik militer datang untuk menginterogasi Fernandez karena menemukan kode-kode yang ditulis di sabun tersebut. Fernandez menyangkal itu ada kaitan dengan organisasi Tupamaro. Dia berdalih hanya menulis kode rumus togel yang dulu sering dia mainkan. Ternyata pria ini bukan orang baru. Tepatnya tanggal 14 April tahun 1972. Sebuah rumah digunakan sebagai markas gerakan reformasi Tupamaro. Merasa ada yang tidak beres, Fernandez naik ke atas pelapon rumah tersebut. Tak lama kemudian, satu kompi militer datang mengepung rumah itu.
Dan pria tersebut adalah komandan dari pasukan ini. Dan ini yang terjadi. Mereka yang masih hidup pun langsung dieksekusi mati. Fernandes dan rekannya yang berada di atas terkena tembakan. Seorang prajurit yang kebetulan sedang buang air kecil menemukan keberadaan mereka. Beruntung, mereka segera berteriak menyerahkan diri sebelum mereka menghabisinya. Fernandes menegaskan kepada pria ini, selama dirinya masih hidup, perjuangan untuk menegakkan reformasi di negara ini akan terus mereka perjuangkan. Pep akhirnya dikunjungi oleh ibunya. Bentuk dukungan dan motivasi agar anaknya ini mampu bertahan hidup dan kuat meskipun mereka memasukkan alat ke dalam otaknya. Demi mendapatkan pispot dan air minum yang dibawa ibunya, Pep harus berteriak saat petugas sedang melakukan upacara. Untuk pertama kalinya, Pep diizinkan untuk melakukan konsultasi dengan seorang dokter. Dokter wanita itu memberi dorongan kepada Pep untuk bertahan dan berjanji akan membantunya meskipun hanya sebatas mengirimkan alat tulis untuknya. Di tahun 1980, tepatnya 2757 hari mereka mendekam di dalam penjara. Rakyat Uruguay menggelar pemilihan suara dan 80% rakyat mengatakan tidak terhadap proyek konstitusional yang diajukan pemerintah. Dan itu artinya sistem kediktatoran yang selama ini berjalan akan segera jatuh. Nasib malang masih menimpa ketiga tahanan politik ini. Mereka kembali dipindahkan ke penjara yang jauh lebih memprihatinkan. Setelah berganti-ganti penjara di tahun 1983, setelah 383 hari, Rose kembali ke penjara lamanya dan bertemu kembali dengan Sersan yang bersikap baik kepadanya. Kabar baiknya, wanita yang dia sukai itu kini resmi menjadi istrinya. Di penjara ini, mereka bisa bernafas lega, menghirup udara dan merasakan matahari, tidak seperti penjara-penjara lainnya. Tahun 1984, mereka kembali dipindahkan ke dalam sel penjara yang jauh lebih baik dengan toilet duduk dan air bersih. Bahkan mereka bisa menikmati sebatang Woodbray. Fernandes tidak menyangka bisa tersenyum meskipun masih berada di dalam penjara, berlari layaknya sedang bermain bola. Tahun 1985, tepatnya setelah 4.323 hari atau sekitar 12 tahun dijebloskan ke dalam penjara, 3 tahanan ini dan seluruh tahanan politik lainnya dibebaskan. Mereka kembali menghirup udara bebas dan berkumpul dengan keluarga yang telah terpisah lama. Reformasi dan demokrasi dengan dukungan rakyat Uruguay mengalahkan kediktatoran. Sesuai kisah aslinya, Fernandes meninggal di tahun 2016. Sedangkan Rose menjadi seorang penyair, novelis yang dermawan, dia juga menjadi direktur kebudayaan bagi kota Montevideo. Dan terakhir, Jos Pep di tahun 2010, di usia 75 tahun, dia dilantik menjadi presiden Uruguay. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari A 12-Year Night ini? A 12-Year Night merupakan film Uruguay dengan alur cerita yang sederhana dan menyentuh yang menjadi sebuah paket kisah 3 tawanan, yaitu Rose, Pep, dan Fernandes yang sulit dilewatkan. Ditambah lagi kisah jujur yang nampak jelas memberi makna dari sebuah perjuangan. Film di bawah arahan sutradara Spanyol ini telah memenangi 32 penghargaan dan 20 nominasi. Dan ada satu lagi yang terpenting, yaitu apa? Kopi. Suruput dulu. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.